Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan beberapa materi tentang program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi sebelum kepada materi tersebut yang tadi disampaikan, tentu pada kegiatan masa ta'aruf ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020 ini dilaksanakan secara online atau secara daring. Masa ta'aruf itu adalah merupakan masa perkenalan. Tidak ada salahnya pada kesempatan ini Bapak menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Pertama, nama Bapak Asep Rahmat, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan juga ada kesempatan tahun ini juga diberi amanat untuk menjadi wakil kepala bidang kesiswaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang berada di rumah ataupun di mana saja berada, program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran atau di luar KBM yang dilakukan di luar sekolah untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, potensi melalui kegiatan-kegiatan secara khusus yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkala dan terprogram. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, mohon tetap untuk konsentrasi dan fokus memperhatikan apa itu yang dimaksud dengan ekstrakurikuler. Nah, sekali lagi, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar KBM, di luar sekolah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah mengembangkan dan meningkatkan potensi, minat, bakat secara optimal serta menumbuhkan kemandirian, kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, bangsa, dan negara tentunya. Nah, itu yang menjadi visi daripada program kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, anak-anak sekalian, apa yang menjadi misi dari program ekstrakurikuler ini? Yang pertama adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, dengan potensi, bakatnya, minatnya, yang tentunya dimiliki oleh peserta didik tersebut dari berbagai kegiatan itu. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan yang sifatnya mandiri ataupun bersifat kelompok. Tujuan daripada kegiatan ekstrakurikuler ini adalah terbagi dua nanti. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum diantaranya adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbudi pekerti yang luhur. Ini sesuai dengan irisan dari visi madrasah, terwujudnya madrasah yang berprestasi dan menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Anak sekalian, yang kedua, tujuan umum dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah tentu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, untuk menumbuhkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Yang kelima adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap madrasah, masyarakat, negara, dan bangsa. Anak sekalian yang masih tetap berada di rumah, selanjutnya adalah kegiatan ekskul ini ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengayaan kepada siswa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, sikap untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus yang kedua adalah menambah pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk memanfaatkan potensi diri, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Itu yang menjadi diantaranya yang menjadi tujuan khusus. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk memanfaatkan kegiatan kewirausahaan. Ini ada di organisasi siswa intersekolah. Di OSIS ada bagian kewirausahaan. Selanjutnya mengembangkan keterampilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketekunan, kerja keras, disiplin dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang selanjutnya menanamkan kemampuan, keterampilan untuk melakukan tindakan dan perilaku hidup sehat, jasmani dan rohani. Pada saat ini, pada saat pandemi seperti ini, maka penguatan PHBS adalah perlu untuk ditingkatkan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya menanamkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya memberikan bekal keterampilan praktis yang diperlukan siswa untuk hidup di masyarakat, untuk mencukupi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan selanjutnya. Selanjutnya tujuan khusus adalah menanamkan dan menambah wawasan kerohanian, mental, dan agama dalam pembangunan di daerahnya. Anak sekalian yang masih harus stay di rumah, mohon diperhatikan kembali, yaitu yang kelima ada fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu yang menjadi fungsi kegiatan ekskul? Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kreativitas, pengembangan inovasi, potensi, bakat, dan minat dari peserta didik itu sendiri.
Yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial adalah merupakan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial anak-anak sekalian. Maka dengan di ekskul, dengan di ekstrakurikuler, di sana ada kepekaan sosial dalam proses interaksi sosial dengan sesama teman, dengan guru, dan dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah mengembangkan suasana santai, suasana rileks, mengembirakan, menyenangkan, mencerahkan, sehingga kegiatan ekskul menjadi kegiatan-kegiatan yang cukup menggembirakan, menyenangkan, mencerahkan. Yang terakhir dari fungsi adalah persiapan karir. Ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir anak-anak sekalian, sehingga persiapan lebih dini untuk selanjutnya di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian yang masih di rumah, kita lanjutkan dengan prinsipnya. Prinsip daripada kegiatan ekskul ini. Minimal ada 6 prinsip yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah prinsip individual. Prinsip ini adalah pengembangan potensi, bakat, minat anak-anak sekalian untuk mengembangkan potensi diri dan eksistensi diri kalian sehingga ada di individual. Yang selanjutnya adalah pilihan. Jadi pilihan ini adalah sesuai dengan keinginan yang diikuti secara sukarela oleh kalian. Kegiatan ekskul apa yang menjadi minat dan keinginan anak-anak sekalian, maka itulah yang perlu dipilih oleh kalian. Selanjutnya, keterlibatan aktif. Ketika sudah memilih, maka tuntutan selanjutnya adalah harus proaktif dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang selanjutnya menyenangkan. Jelas ekskul ini bersifat menyenangkan, menggembirakan, dan mencerahkan. Yang kelima adalah etos kerja. Prinsip ekskul ekstrakurikuler adalah mempunyai etos kerja dibarengi dengan etis. Etos kerja prinsip yang harus kuat dan harus sesuai. Serta terakhir adalah kemanfaatan sosial. Ini yang harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pengembangan diri. Anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak hormati, yang masih berada di rumah atau di mana berada, mohon untuk selalu menyimak pemaparan tentang ekskul ini, karena ada bidang dan jenis pembinaan ekstrakurikuler yang dikembangkan di ETS Negeri 3 Kota Tasikmalaya ini. Di antaranya ini yang cukup diminati, disenangi oleh anak-anak sekalian adalah bidang olahraga. Pengembangan bidang olahraga yang pertama adalah yang sudah cukup berprestasi bahkan sampai tingkat nasional adalah di bidang pencaksilat melalui perguruan perisai diri. Maka dengan itu silahkan anak-anak sekalian untuk mengikuti olahraga, salah satunya adalah pencaksilat. Tetapi ada bidang olahraga yang lain yang insya Allah nanti akan dikembangkan di MTS 3. Di antaranya bisa atletik, bulu tangkis, ataupun futsal. Anak sekalian, selain olahraga ada bidang seni. Di antaranya karawitan atau debu ataupun angklung, serta paduan suara. Insya Allah paduan suara akan mulai nanti dikembangkan sehingga akan menjadi ekskul yang cukup difavoritkan. Selanjutnya, selain kedua bidang itu, ada bidang lain anak-anak sekalian, yaitu di bidang wawasan kebangsaan. Ini tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ada pramuka, ada paskibra, dan polisi siswa. Ini merupakan ekstrakurikuler yang mempunyai wawasan kebangsaan, yang punya toleransi yang cukup tinggi, nasionalisme,
Pancasilais ini adalah di sini. Tujuannya baik ketiga eskul ini, baik pramuka, paskibra ataupun polsis, bertujuan untuk mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan tataran yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ada di bidang keagamaan. Bidang keagamaan diantaranya baca tulis Al-Quran ataupun qiraah. Selanjutnya pembinaan di bidang keterampilan dan kewirausahaan. Kita akan coba nanti di bidang koperasi siswa, di sanititas mungkin nanti kita akan beri nama koperasinya. Selanjutnya palang merah remaja, serta yang akan dikembangkan lagi pada tahun ini adalah UKS. Dan yang terakhir adalah selain palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas di madrasah. Anak-anak sekalian, perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa di dalam kegiatan ekstrakurikuler tentu ada peran guru, ada peran pembimbing, ada peran pembina. Di antaranya peran pembimbing, peran guru, peran pembina adalah di antaranya sebagai motivator, selanjutnya sebagai fasilitator atau tutor, selanjutnya sebagai berperan dalam dinamisator, akselerator, serta mempunyai peran mediator, konselor untuk mengkonseling, memberikan arahan-arahan kepada kalian dalam proses kegiatan tersebut. Nah, anak sekalian, selanjutnya tentu nanti dalam tataran praktis pelaksanaan di lapangan, kegiatan ekstrakurikuler ini disesuaikan dengan jadwal. Karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa eskul ini adalah yang dilaksanakan di luar KBM, baik di dalam lingkungan madrasah ataupun di luar lingkungan madrasah. Maka dengan itu jadwalnya nanti bisa menyesuaikan anak sekalian. Misalnya hari Senin adalah jadwal pencak silat, Selasa dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan besar manfaat bagi kita semua, anak-anak sekalian, sehingga kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.